ia sudah mati. Shalom saudara, silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita masuk di dalam firman. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami ingin sama-sama menggumulkan mengenai satu bagian di dalam Injil Yohanes pasal ke-11 mengenai perkataan Yesus bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Biarlah hari ini kami bisa memahami teks ini dengan sangat baik dan sederhana agar kami memahami kembali tujuan Yesus Kristus hadir ke dalam dunia. Ini memberikan sebuah solusi yang sebenarnya tidak mampu diberikan oleh siapapun. Tidak mampu dilakukan oleh perbuatan baik kami. Tidak mampu dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tidak mampu dikerjakan oleh banyak tokoh agama. Dan itu hanya diberikan oleh Yesus Kristus. Karena Engkau adalah kebangkitan dan hidup bagi setiap kami. Hari ini ajar kami Tuhan untuk bisa tunduk kepada firman-Mu. Dan kami sekali lagi bisa memahami teks ini dengan benar. Terima kasih, pimpin hati dan juga pikiran kami, kiranya Roh Kudus yang boleh terus meneranginya. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, shalom. Hari ini kita akan masuk ke dalam seri kita yang selanjutnya, yaitu adalah Akulah Kebangkitan dan Hidup. Maka dari itu kita akan sama-sama menggumulkan teks ini, sebenarnya apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin katakan kepada setiap orang ketika dia mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup. Tentu ada hal yang ingin Tuhan nyatakan kepada setiap orang, khususnya pada orang-orang yang hidup pada zaman itu. Dan akhirnya ini juga mengalir kepada kita yang ada saat ini. Dan teks ini begitu relevan dengan hidup kita. Maka dari itu saya ingin mengajak setiap kita untuk membaca di dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai 26. Ini adalah teks yang akan kita bahas bersama. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Di situ dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Wow, ini adalah sebuah statement yang begitu indah, yang begitu kuat yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Maka dari itu ada dua hal yang ingin saya bahas hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, saya ingin membahas bahwa kebangkitan Kristus dan kehidupan yang Kristus berikan ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan manusia yang berdosa. Artinya ketika Yesus mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup, itu betul-betul menunjukkan sebuah solusi bagi hal-hal yang tidak terselesaikan di dalam dunia ini. Khususnya di dalam keberadaan manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa tidak bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan hidupnya. Manusia yang berdosa ini tidak bisa melakukan sesuatu, apalagi kebaikan, untuk bisa membuat dirinya hidup ketika dia sudah mati. Karena apa? Ada kehidupan setelah kematian ini. Nanti kita akan sama-sama membahas bagian ini. Dan sekali lagi, di dalam bagian yang pertama kita ingin melihat bahwa ketika Yesus hadir memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah kebangkitan dan hidup. Ini adalah solusi yang sebenarnya tidak dapat diberikan oleh dunia kepada setiap manusia yang berdosa. Dan ini adalah sebuah anugerah yang dia berikan bagi setiap kita. Dan makanya inilah sebuah poin dasar yang penting yang akan kita bahas pada bagian yang pertama. Lalu di dalam bagian yang kedua, kalau Bapak Ibu memperhatikan teks Yohanes pasal ke-11 ini, teks ini adalah teks yang berupa narasi mengenai Lazarus yang dibangkitkan. Maka dari itu yang kedua, saya ingin membahas dari narasi singkat antara percakapan Yesus dengan Marta. Sebab begini, Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26, ketika Yesus mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup, itu sebenarnya konteksnya di dalam narasi percakapan antara Yesus dan Marta. Mengenai siapa? Mengenai Lazarus saudaranya yang sudah mati 4 hari. Nah tentu kita tidak bisa membahas bagian Alkitab ini tanpa kita melihat konteksnya sebenarnya seperti apa. Dan sebenarnya narasi pendek itu adalah bagian kedua yang akan kita bahas.
Nah, itu berkaitan dengan apa? Saya ingin membahas nanti bagian kedua. Kebangkitan Kristus dan kehidupan yang Kristus berikan itu erat kaitannya dengan iman kita saat ini. Jadi bukan hanya berbicara mengenai masa lampau atau masa yang akan datang, tapi juga kita berhadapan dengan iman kita. Dan seharusnya Bapak Ibu, kebangkitan Kristus itu harusnya membangkitkan iman kita juga, bukan? Dan inilah hal yang kedua yang mau kita bahas. Maka dari itu kita akan coba bahas mengenai bagian yang pertama terlebih dahulu. Kita akan coba melihat kebangkitan Kristus dan juga keberadaan manusia yang berdosa. Saya rindu untuk memperlihatkan ada satu kontras kembali. Kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah seri kita terus menerus, dan waktu lalu saya sudah membahas ada satu bagian dari akulah, kata akulah. Saya juga berusaha untuk melihat kontrasnya terlebih dahulu. Bahwa ketika Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Ini sebenarnya punya kontras yang sangat kuat dengan keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Kontrasnya itu seperti apa? Kalau kita lihat sama-sama ketika Yesus mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Nah, kata hidup di situ mengacu bukan kehidupan kita secara fisik saat ini, tapi mengacu kepada sebuah kehidupan kekal. Jadi Alkitab sebenarnya sedang menekankan begini loh. Kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, kalau kamu percaya bahwa Dia adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati, percayalah bahwa ketika kamu sudah mati, kamu akan hidup kekal. Berarti ini berbicara mengenai kehidupan kedua yang akan kita terima. Lalu Yesus melanjutkan kata-katanya apa? Walaupun sudah mati. Nah ini mati di sini, ini berbicara mengenai kematian fisik yang pertama. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu memang akan mati secara fisik. Namun ingat, ketika kamu percaya sama aku, kematian fisik itu tidak akan membelenggu kamu terus menerus. Amin saudara. Bahwa kematian fisik itu hanya terjadi sekali. Dan itu hanya adalah babak pertama di dalam keseluruhan hidup kita. Dan yang Yesus berikan adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang betul-betul tidak ada ujungnya. Dan ini yang Yesus berikan kepada setiap kita. Sekali lagi, ini menunjukkan anugerahnya. Lalu dikatakan apa? Ia tidak akan mati selama-lamanya. Wow, berarti yang Yesus berikan kepada kita sebuah kehidupan yang tidak berkesudahan. Dan ini adalah pengharapan kita bukan di dalam Kristus. Kita mengharapkan ketika kita percaya kepadanya. Dikala tubuh fisik kita boleh mati. Dikala tubuh fisik kita boleh hancur. Namun kelak kita akan mendapatkan sebuah kehidupan yang kekal bersama Dia. Bukan di dunia ini. Tapi di dunia yang sudah diperbaharui oleh Dia. Nah ini kontrasnya begitu kuat loh Bapak Ibu. Kalau kita lihat. Kontrasnya dengan apa? Begitu kuat dengan keberadaan manusia yang berdosa. Secara nggak langsung bagian teks ini ingin mengatakan begini loh. Barang siapa tidak percaya kepadaku, ia akan mati kekal. Ia akan mati selama-lamanya setelah kematian fisik. Wah, kenapa? Karena ia akan mati selama-lamanya. Jadi sebenarnya ini punya fokus kalau kita percaya kepada Dia. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan mati selama-lamanya setelah kematian fisik. Kalau engkau percaya, engkau akan hidup selama-lamanya di dalam kekekalan bersama Allah. Wow, ini adalah sebuah bagian yang sangat kuat dan memperlihatkan juga keberadaan manusia kalau tanpa Kristus. Bisa bayangkan, kalau andai kata Kristus tidak hadir ke dalam dunia, menyatakan dirinya, Dia tidak mati bagi dosa-dosa kita. Dia tidak bangkit menyatakan kemenangan bagi setiap kita. Mustahil sekali manusia bisa hidup selama-lamanya setelah ia mati. Banyak orang yang begitu bangga dengan hidupnya yang saat ini. Banyak orang yang begitu membanggakan apa yang dia punya saat ini. Begitu banyak orang yang begitu bersyukur. Akhirnya ujung-ujungnya menjadi pribadi yang lupa kepada Allah. Karena semua yang dia punya di dalam dunia ini. Tanpa orang ini berpikir, kelak nanti aku akan mati, tinggalkan itu semua. Dan ketika aku tinggalkan semua, aku berhadapan sama siapa nih nextnya? Ingat, kita mati itu tidak hilang, binasa langsung hilang. Kalau kita menjadi manusia, nanti mati, tiba-tiba udah selesai, tidak ada kehidupan lagi. Manusia bisa melakukan apapun di dalam dunia ini dengan seenaknya. Manusia bebas melakukan apapun. Karena apa? Toh tidak ada kehidupan setelah kematian.
Namun permasalahannya adalah ada kehidupan loh setelah kematian. Dan ini adalah sebuah masalah yang besar dari manusia yang berdosa. Ketika mati, ingat, tanpa Kristus manusia yang berdosa itu larinya kemana? Saya akan kasih tahu, ada dua bagian Alkitab, ada dua fakta dari Alkitab yang ingin menunjukkan kepada setiap kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan kemana sih manusia yang tidak mengenal Tuhan kalau dia sudah mati? Nah, ini ada dua bagian yang akan saya tunjukkan secara cepat saja. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 15 dikatakan begini, ini bagian yang pertama. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi sebenarnya Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ingat loh, akan ada kebangkitan semua orang mati. Setiap kita yang mati, baik yang benar maupun orang yang tidak benar, kelak akan sama-sama dibangkitkan. Tapi dibangkitkan untuk apa? Kalau semua orang punya kehidupan setelah kematian fisik ini, lalu buat apa kehidupan nanti itu? Nah, ada satu bagian Alkitab lagi yang ingin saya tunjukkan kepada setiap kita. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. 5 ayat ini betul-betul menunjukkan bagaimana kehidupan manusia setelah kematian. Ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu, di depan tahta itu. Lalu dibuka sebuah kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Kita stop dulu sampai bagian ini. Kalau kita lihat dari ayat 11, dikatakan nanti ketika akhir zaman akan muncul tahta putih. Nah saudara, Wahyu, penulis Wahyu itu adalah Yohanes, menggunakan simbol putih itu ingin menunjukkan bahwa penghakiman Allah, di mana manusia akan berhadapan kelak ketika dia mati secara fisik dengan Allah, itu di sebuah tahta yang putih. Bukan putih, bukan tahta yang secara fisik. Namun ini adalah sebuah simbol untuk menunjukkan bahwa penghakiman Allah begitu bersih. Kita tidak bisa berargumen lagi kepada Dia. Tidak ada lagi noda di dalam penghakiman itu. Kita nggak bisa lagi melakukan sebuah pembenaran di hadapan Dia ketika kita sudah mati. Dan nanti kita akan dibangkitkan lagi. Kita hanya berhadapan dengan sebuah keputihan, dengan sebuah kemurnian. Dan Allah menghakimi kita menurut kemurnian itu. Dan itu adalah sebuah keadilan yang betul-betul adil. Dan Bapak Ibu tidak bisa temukan itu di dalam dunia. Dan itu hanya dilakukan oleh Allah pada masa yang akan datang. Lalu kita lanjutkan ayatnya. Ayat 13 sampai 15 mengatakan begini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ayat 13 mengatakan apa? Laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Artinya apa? Ini adalah juga sebuah simbol bahwa kuasa dosa itu layaknya seperti laut yang sangat besar. Yang menenggelamkan manusia-manusia di dalamnya. Sehingga orang yang sudah tenggelam di dalam itu tidak bisa keluar sendiri. Dan itu melambangkan sebuah kuasa yang begitu kuat. Mengikat seseorang yang berdosa. Dan akhirnya di akhir zaman dikatakan apa? Laut itu pun akhirnya diserahkan. Kuasa yang membelenggu itu akhirnya pun tunduk kepada penghakiman Allah. Tidak ada satupun kuasa manapun sekali lagi yang bisa menandingi penghakiman Allah pada zaman nanti. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Dan yang menarik adalah ayat 15. Setiap orang itu yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke dalam sebuah lautan api. Nah, lautan api ini beda dengan laut yang ayat 13. Lautan api ini adalah sebuah tempat di mana ini adalah menjadi tempat terakhir bagi orang-orang yang tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Nah, Bapak Ibu jangan salah paham. Kitab kehidupan ini bukannya ditulis berdasarkan perbuatan baik Anda. Kitab kehidupan ini jangan disalah mengerti.
Artinya kita melakukan kebaikan, next nanti apa? Oh, nama kita bisa tertulis dalam kitab kehidupan itu ya. Bukan itu. Kitab kehidupan adalah berisi nama setiap pribadi yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam kekekalan. Dan nanti ketika kita bersama-sama di sana, kita akan menerima sebuah penghakiman. Dan ini adalah sebuah sejarah hidup manusia sampai titik akhirnya sebelum dia menikmati langit dan yang baru dan juga bumi yang baru. Bapak Ibu kalau melihat teks narasi ini di dalam beberapa bagian Alkitab ini, kita bisa melihat bukan masa depan manusia itu kemana kalau tanpa Kristus. Masa depan manusia kemana kalau Yesus tidak hadir. Masa depan manusia kemana kalau Yesus tidak menyatakan kebangkitan dan memberikan hidup yang kekal itu. Kemana? Mati secara binasa. Ini adalah sejarah hidup manusia. Dan sekali lagi, tidak ada kuasa manapun, bahkan kuasa dosa, kuasa iblis yang mengikat manusia, itu tidak mampu menyelamatkan manusia. Itu hanya bisa menenggelamkan orang di dalam sebuah ketenggelaman yang begitu dalam. Orang tidak bisa berusaha keluar dari tenggelam itu. Dan inilah masalah terbesar dari hidup manusia. Dan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kristus hadir menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Ini betul-betul menunjukkan bahwa aku adalah Allah yang bisa memberikan solusi atas hal yang tidak mampu diberikan oleh siapapun di dalam dunia. Yaitu berbicara mengenai kehidupanmu yang akan datang. Oh, ini sebuah hal yang indah. Inilah sebuah hal yang begitu kuat. Begitu pesan yang begitu indah bagi setiap kita yang manusia berdosa. Bukankah ini anugerah yang dinyatakan bagi setiap kita? Amin. Dan Kristus sudah menang atas kuasa-kuasa itu. Maka saya akan mengutip perkataan gembala kita. Di dalam satu ibadah kedukaan, belum lama kemarin, saya betul-betul diberkati dengan perkataan ini. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semua. Di dalam diri manusia berdosa hanya ada kuasa kematian. Di dalam Kristus ada kuasa kebangkitan. Amin saudara. Kita melihat fakta Alkitab tadi dan kita menemukan di dalam diri manusia yang berdosa itu hanya ada kuasa kematian. Hanya ada kuasa yang mematikan manusia selama-lamanya. Namun kita melihat fakta lain di dalam Alkitab. Hanya di dalam Kristus melalui kebangkitannya. Kebangkitan yang betul-betul menyatakan sebuah kemenangan bagi setiap kita. Dan melalui kebangkitan itu kita bisa melihat ada sebuah pengharapan yang bisa kita pegang di dalam Kristus. Amin. Anugerah ini diberikan kepada setiap kita yang melihat pada hari ini. Dan ini yang dinyatakan oleh Yesus Kristus bagi setiap kita. Sebelum saya menutup poin pertama ini, saya akan coba melihat ada satu implikasi yang begitu indah yang dijelaskan oleh seorang teolog modern, D.A. Carson. Dia ada menjelaskan 3 implikasi kebangkitan Kristus. Dan saya pikir ada 2 hal yang berkaitan dengan apa yang kita bahas pada poin pertama ini. Di dalam implikasi yang pertama, Carson ini mengatakan kebangkitan Kristus itu mematahkan anggapan negatif terhadap kematian Kristus. Artinya gini loh, kematian salib itu di dalam perjanjian lama adalah kematian bagi orang-orang yang terkutuk. Jadi ketika Yesus tergantung, banyak orang menghujat dia, ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah, ini adalah orang yang betul-betul penjahat. Dan dia Carson mengatakan apa? Tidak sampai situ. Seakan-akan di dalam bukunya dia mengatakan Bapa itu memulihkan nama baik Kristus ketika ada kebangkitan Kristus. Jadi orang yang beranggapan negatif kepada Yesus, yang beranggapan bahwa kematiannya adalah kematian yang tidak wajar, kematian yang sangat jelek, kematian karena kutuk, karena hal yang tidak baik. Tapi melalui kebangkitan, itu semua dipatahkan. Dan Alkitab betul-betul menunjukkan Yesus yang digantung bukan menanggung kutuk atas dirinya, tapi dia menanggung kutuk siapa? Kutuk kita yang berdosa. Dan dia tidak terkutuk sesungguhnya ketika dia tergantung. Dia menanggung kutuk kita dan dia mati di situ. Dan sekali lagi, kebangkitannya ini mematahkan anggapan negatif terhadap kematian Kristus. Nah, yang kedua dan ketiga ini berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi. Yang kedua dikatakan begini, implikasi kebangkitan Kristus itu menunjukkan perhatian Injil pada manusia yang bertubuh. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kenapa tubuh? Kenapa tubuh? Ketika manusia diciptakan pertama kali, Allah itu memberikan ada 2 unsur kepada manusia. Yang pertama tubuh, yang kedua jiwa atau roh.
Ini yang Allah berikan ketika menciptakan manusia. Dua unsur ini diberikan. Dan ingat, tubuh diberikan, tubuh diciptakan bukan untuk melakukan dosa akhirnya. Bukan untuk menikmati hal-hal yang sifatnya fisikal. Tapi tujuan Allah memberikan tubuh ada dua minimal. Untuk menikmati Allah itu sendiri. Dan juga memuliakan Allah melalui tubuh kita. Namun sejarah manusia itu berubah bukan? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tubuh yang awalnya diberikan untuk menikmati Allah, untuk memuliakan Allah, itu semua hancur dan berubah menjadi tubuh yang tidak berkenan kepada Allah. Dan Roma pasal 12 tadi sebagai God's greeting kita, itu tidak berlaku kepada tubuh yang sudah berdosa ini tanpa penebusan Kristus. Tubuh kita mustahil bisa diberikan sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang mati. Tubuh yang tidak bisa melihat. Tubuh yang tidak bisa bersentuhan dengan kekudusan Allah. Namun puji Tuhan, karena Yesus Kristus mati bagi setiap kita, tubuh kita ini diperbaharui loh. Kita adalah ciptaan yang baru. Maka dengan tubuh yang baru, kita bisa mempersembahkan seluruhnya kepada Allah. Dan jangan lupa, bukan sampai situ saja. Kristus bukan hanya menebus tubuh kita untuk melayani Dia. Kristus bukan hanya menebus tubuh kita untuk diserahkan kepada Dia ketika kita hidup. Tapi ingat, Yesus bangkit juga dengan tubuh loh. Ingat ketika Yesus bangkit di dalam Yohanes pasal 20 sampai pasal 21. Di situ Yesus menunjukkan dirinya dengan tubuh, bukan dengan roh yang gentayangan. Dia bisa makan ikan. Dia menggunakan tubuh, namun tubuhnya beda. Itu tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Dia bisa berada dimanapun. Dalam titik yang sama. Ini tubuh. Kalau Yesus bangkit dengan tubuh yang mulia itu, kelak kita pun juga akan sama. Nah, ini akan kita peroleh. Kita pun akan bangkit, nanti dibangkitkan dengan tubuh yang sama. Tubuh kemuliaan. Seperti apa tubuh kemuliaan? Kita tidak bisa ngomong banyak soal hal itu. Kita bisa bicaranya sebatas Alkitab menyatakan kepada setiap kita. Tubuh itu adalah tubuh yang sangat berbeda dengan tubuh fisikal kita. Kalau kita mau nembus tembok, kita tidak mungkin bisa. Tapi dengan tubuh kemuliaan yang Yesus miliki pada kebangkitannya itu. Dikatakan Yesus bisa ada di dalam kota ini yang pertama dan tiba-tiba ada di kota yang lain. Dan tiba-tiba dia bisa berada di rumah yang terkunci. Ingat bagian itu? Bertemu dengan para murid, langsung murid sampai kaget. Loh, semuanya udah dikunci tapi tiba-tiba Yesus bisa muncul di tengah-tengah kita. Dan Yesus menariknya bilang apa? Coba Thomas raba ini loh. Ketika Thomas tidak percaya. Tubuhnya bisa diraba tapi tidak dibatasi ruang dan waktu. Ini sedikit mengenai tubuh kemuliaan. Kita bisa lihat perdalam lebih banyak lagi. Namun saya stop pembagian ini. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa kebangkitan nanti. Bahwa Yesus itu ketika bangkit tidak meniadakan tubuh kita. Karena ingat pada mulanya tubuh kita diciptakan untuk menikmati dan memuliakan Dia. Next ketika bangkit lagi tubuh kita pun akan dipakai dengan cara yang sama. Di dalam kekekalan. Amin. Ini adalah tubuh ya. Yang ketiga, implikasi kebangkitan Kristus itu gini loh. Kebangkitan memunculkan visi tentang kehidupan yang melampaui kehidupan saat ini. Jadi kita itu jangan lupa bahwa masih ada kehidupan yang akan kita terima nantinya. Bukan kehidupan yang sekarang. Jangan capek-capek dengan apa yang kau punya hari ini. Firman Tuhan katakan apa? Cukupkan dirimu. Jangan sampai kau ngejar sesuatu yang sifatnya fisikal yang akan hilang nanti. Yang kita nggak akan bawa ke surga. Sampai kita itu lupa sama Tuhan. Sampai kita lupa sama keluarga. Sampai kita lupa dengan pelayanan. Karena kita terlalu sibuk ngejar suatu hal yang sifatnya fisikal. Yang sebenarnya itu tidak kita bawa. Kita datang dengan telanjang dan kita akan pulang dengan telanjang. Kita tidak bawa apapun. Dan ingat kebangkitan Kristus menyatakan ada kehidupan yang lebih penting daripada kehidupan di dalam dunia ini. Jangan sia-siakan waktu selama kita masih ada dalam dunia. Amin. Jangan sia-siakan tubuh kita. Karena tubuh ini akan dipakai kembali dan diubah menjadi tubuh yang mulia nantinya. Ini adalah bagian yang pertama mengenai kebangkitan Kristus dan juga relasinya atau hubungannya dengan keberadaan manusia yang berdosa atau manusia yang sudah diperbaharui juga. Lalu bagian yang terakhir adalah kebangkitan Kristus yang berhubungan dengan iman orang percaya. Tadi saya sudah katakan bahwa kebangkitan Kristus itu ditulis dalam satu narasi juga di dalamnya. Yaitu adalah mengenai percakapan antara Yesus dengan Marta.
Kenapa? Karena ada Lazarus yang mati. Nah, bagian terakhir kita mau lihat kebangkitan Kristus yang berhubungan dengan iman orang percaya. Saya mulai dari satu statement yang akan menjadi dasar kita dalam poin kedua ini. Yaitu adalah kebangkitan Kristus tidak hanya berbicara mengenai masa lalu atau masa depan orang percaya. Namun juga membangkitkan iman orang percaya saat ini. Kebangkitan Kristus yang kita pelajari dalam bagian yang pertama, itu memang mengacu dan memperlihatkan mengenai diri kita di masa lalu dan masa yang akan datang. Tapi jangan lupa, kebangkitan yang Yesus berikan kepada kita, itu tidak hanya menyatakan dua bagian waktu itu. Tapi juga waktu sekarang yang berhadapan dengan iman kita. Dan harusnya kalau Yesus bangkit, imanmu juga harus bangkit. Kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, iman kita juga harus bangkit. Tidak boleh iman yang biasa-biasa. Dan ini bagian yang penting. Saya ingin mengajak setiap kita untuk melihat di dalam narasi yang terjadi di dalam bagian yang kedua ini. Ini ada di dalam Yohanes pasal 11 ayat 21 sampai 27. Ini ada cerita tentang Yesus dan juga Marta. Dan nanti Yesus langsung katakan, aku kebangkitan dan hidup. Ceritanya seperti apa sih? Saya akan tunjukkan dengan sederhana kepada Bapak Ibu dan kita akan lihat bagian ini. Yohanes pasal 11, 21 sampai 27. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Ini percakapan singkat antara Marta dan Yesus, dan di tengah-tengah percakapan singkat ini kita lihat Yesus mengatakan aku kebangkitan dan hidup. Maksudnya apa? Saya akan jelaskan dengan sangat sederhana kepada Bapak Ibu. Narasi ini dimulai dari sebuah permintaan Marta kepada Yesus. Permintaan tentang apa? Marta katakan begini permintaannya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Siapa? Itu Lazarus yang sudah mati 4 hari, Alkitab katakan. Saudara yang begitu dikasih oleh Marta, sudah mati 4 hari. Dan Marta bilang kepada Yesus ketika Yesus datang ke sana, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, Lazarus pasti tidak akan mati. Lalu Marta mengatakan perkataan iman yang kelihatannya luar biasa. Marta katakan apa? Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Nangkep dengan apa yang Marta katakan? Nangkep dengan apa yang Marta minta? Dia percaya seakan-akan bahwa dengan kehadiran Yesus di tempat ini, sekalipun Lazarus sudah mati, dia katakan apa? Aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Dan respon Yesus apa terhadap permintaan Maria ini? Yesus katakan apa? Saudaramu akan bangkit. Saya stop dulu sampai bagian sini. Kalau kita stop sampai bagian sini, kita bisa lihat Yesus menjawab sesuai dengan yang Marta minta atau tidak. Dia menjawab sesuai dengan Marta. Permintaan Marta. Yesus katakan dengan jelas, saudaramu akan bangkit. Dengan kata lain secara sederhana Yesus katakan apa? Tenang, dia akan bangkit. Kalau saudara jadi Marta yang minta permintaan, ingin dibangkitkan saudara yang sudah mati 4 hari. Dan saudara percaya Yesus bisa lakukan. Ketika Yesus katakan ini, saudara gimana responnya? Senang? Girang? Langsung kan? Ngajak Yesus cepet-cepet kan? Yes, yes Yesus, thank you. Ayo kita ke kuburan yuk. Ayo kita ke kuburan, Lazarus sudah tidur di sana 4 hari loh. Ayo kita ke kuburan yuk. Dengan bangga dan senang hati bukan? Bukankah di awalnya Marta itu percaya? Kalau Allah akan memberikan kepadamu segala yang kau minta, berarti kau bisa membangkitkan Lazarus juga.
Tapi saudara lihat respon Marta berikutnya apa? Marta katakan begini, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Loh, kenapa Marta langsung connect kepada kebangkitan yang kedua? Kepada kebangkitan akhir zaman. Yesus ini ingin menyatakan solusi pada waktu itu akan membangkitkan Lazarus secara langsung. Kenapa Marta malah berkata, ya udahlah, aku tahu kok nanti dia akan bangkit. Loh, di mana iman yang pertama itu? Di mana permintaan iman Marta itu yang awal? Kenapa dia nggak begitu tergesa-gesa ajak Yesus ke kuburan untuk bangkitkan Lazarus? Di mana imannya? Di mana iman yang pertama itu? Maka melalui percakapan yang singkat ini, kita bisa belajar satu hal. Ini adalah kegagalan Marta sebagai pengikut Kristus. Sesungguhnya respon Marta tidak sesuai dengan apa yang minta kepada Yesus. Permintaan Marta dititik beratkan pada Yesus yang berkuasa. Namun pada saat yang sama Marta meragukan kuasa itu. Memang seakan-akan dia minta, dia percaya Yesus sanggup bangkitkan. Ketika Yesus bilang aku akan bangkitkan Lazarus, dia malah tiba-tiba langsung gak bersemangat dengan hal itu. Dan dia pikir oke lah, Yesus cuma ngomong sesuatu yang nanti akan terjadi, bukan sekarang kok. Dan ini saya mau kasih tahu, ini kegagalan Marta. Dia minta dengan penuh iman, tapi ketika Yesus jawab, aku akan lakukan. Marta malah ragu. Dan malah pikir, iyalah nanti itu juga bakal tahu. Tahu kok, Yesus gak usah ngomong lah, aku tahu nanti itu akan bangkit kok. Ini kegagalan Marta. Dan bukti kegagalan ini tercatat di dalam Alkitab, di dalam narasi selanjutnya. Dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai 40 dikatakan begini. Kata Yesus, angkat batu itu. Ceritanya Yesus sudah langsung datang ke kubur itu bersama dengan orang-orang dan Marta. Lihat, Yesus memberikan solusi yang langsung bukan? Yesus yang datang, dia yang berinisiatif ke kubur itu, bukan Marta yang bawa dia. Yesus yang berinisiatif. Bukankah ini selalu yang Yesus lakukan buat kita? Dia selalu berinisiatif untuk Anda. Dia selalu berinisiatif untuk hidup Anda. Dia selalu berinisiatif untuk kematian Anda. Dan dia berinisiatif pula untuk membangkitkan Anda. Yesus datang ke kubur itu. Dan Marta memberikan respon yang menakjubkan. Dan sekaligus ini respon yang membuktikan bahwa Marta itu betul-betul gagal. Marta, saudara orang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Marta malah pikir apa? Jangan dibuka deh. Seakan gak mungkin, dia udah bau, dia udah mati 4 hari. Lihat Yesus katakan apa? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Wow, puji Tuhan saudara. Yesus gak meninggalkan Marta. Yesus tetap mengatakan apa? Bukankah sudah kukatakan kalau kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Allah. Dan aku akan bangkitkan Lazarus. Saudara lihat di akhir cerita ini, Lazarus dibangkitkan. Dia keluar dari kubur itu dengan kafan yang masih menempel di tubuhnya. Dia keluar dengan kafan yang masih tertempel. Saudara ingat Yesus bangkit. Yesus tidak menggunakan kafan yang lama. Tapi dia malah menggunakan jubah yang baru. Kafan itu ditinggalkan. Tapi Lazarus menggunakan kafan. Yesus bangkit tanpa kafan. Kafan ditinggalkan di kubur. Dia bangkit dengan jubah. Wow. Saudara lihat ini hal yang indah. Apa yang kita bisa lihat dari bagian ini? Gospel message-nya adalah berita kebangkitan yang begitu sempurna diwarnai dengan ketidaksempurnaan manusia. Namun melalui fakta inilah kita memahami makna Injil. Peristiwa kebangkitan tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa kematian Kristus. Di tengah kegagalan itu, di tengah berita kebangkitan yang begitu sempurna, ternyata diwarnai dengan ketidaksempurnaan manusia. Kegagalan Marta ada di sana. Namun, melalui fakta ini, sekali lagi kita memahami makna Injil. Kebangkitan itu selalu bergandengan erat dengan kematian Kristus. Ketika Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup, sesungguhnya di situ ada juga pengampunan Allah. Karena Kristus mati bagi setiap kegagalan orang. Baik itu di masa lalu, sekarang maupun masa yang akan datang. Kau sudah ditebus dan kau diterima apa adanya. Dan Yesus tidak berhenti untuk membangkitkan Lazarus. Dia tetap menyatakan anugerahnya.
begitu kasihnya Dia kepada setiap kita. Saudara tidak mungkin temukan Allah yang seperti ini. Saudara tidak mungkin temukan Allah yang model seperti ini. Itu hanya saudara bisa temukan di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, kebangkitan Kristus menjadi alasan iman kita. Dan kebangkitan Kristus menjadi kekuatan iman kita. Melalui kematiannya, iman kita bisa ada. Dan melalui peristiwa kebangkitan Kristus, ini menjadi kekuatan dan pengharapan kita sebagai orang percaya. Amin. Biarlah hari ini kita betul-betul bisa memahami bagian ini dengan sangat baik. Ada kasih Tuhan yang begitu nyata bagi setiap kita, yang melampaui segala hal. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tiada tara bagi setiap kami. Kasih yang tetap dinyatakan kepada setiap kami. Sekalipun ada kegagalan manusia di dalamnya, namun Kau enggak berhenti sampai titik itu. Kau tetap memberikan kasih-Mu kepada setiap kami. Kau tidak meninggalkan kami. Kau menerima kami apa adanya. Bahkan tidak sampai situ. Engkau memastikan kepada kami bahwa ketika Engkau mati nanti akan ada kebangkitan bagi hidupmu. Akan ada kebangkitan bagi tubuhmu. Dan tubuhmu akan diperbaharui dengan tubuh yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu nyata bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup.